Shalom, selamat pagi adik-adik yang hebat, yang dikasihi Tuhan senantiasa. Jumpa lagi di sekolah minggu online GKJ Wisma Panunggal Merican. Hari ini Minggu 7 November 2021. Tetap berusaha, semangat ya, dan senang. Ya, yuk kita mau menghangatkan suasana pagi ini. Kita akan puji nama Tuhan ya. Kita mau pujikan pujian Bapa, ku datang padamu. Boleh pakai gerakan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita akan ulangi pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengawali sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diberikan kasih dan berkat yang terus nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini kami juga boleh meminta penyertaan Tuhan. Kami akan mengikuti sekolah minggu kali ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang semangat untuk terus boleh belajar tentang firman Tuhan, untuk terus boleh semangat memuji nama Tuhan, dan terus boleh tekun berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Diberkatilah kami semua, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan memasuki firman Tuhan, dan tema sekolah minggu kita kali ini adalah bukan karena hebatku. Bersama-sama kita akan memujikan pujian semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupa
Adik-adik yang terkasih, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersiap untuk bersatu hati mendengarkan apa yang nanti kita akan bersama-sama renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan Alkitab, duduklah dengan tenang, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk satu di dalam Tuhan, supaya kami boleh mengerti nantinya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menghindarkan dari segala macam godaan yang ada, supaya kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan, kami bisa melihat, bahkan kami bisa mengambil penerapan apa yang nantinya kami boleh dengar dari firman Tuhan kali ini. Diberkatilah kami, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, siapkan Alkitab, kita akan membuka bersama dari Mazmur 127. Yuk, dibuka ya. Mazmur 127 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Bu Dewi memberikan waktu sedikit untuk adik-adik membuka Alkitabnya. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Siap ya? Yuk kita simak bersama, Bu Dewi akan membaca dari sini. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Nats kita pada pagi hari ini di ayat yang keempat ya. Mazmur 127 ayat keempat kita akan bersama-sama katakan. Ya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan Tuhan. Seperti, kita ulangi ya, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, biarlah ini boleh kita hafalkan bersama nanti ya, setelah sekolah minggu selesai. Nah, adik-adik, anak-anak itu digambarkan sebagai panah-panah. Sudah pernah melihat ya anak panah ya. Nah, orang tua itu menjadi pahlawan yang jitu membidikkan anak-anak panah tersebut ke arah yang tepat. Ya, kalau anak panah gini, terus itu ada sasarannya, terus dia membidikkan tepat gitu ya. Nah, bidikan anak panah secara tepat itu membungkam mulut para musuh. Nah, artinya di sini apa? Artinya mungkin ketika mengikuti sekolah minggu ada bapak dan ibu yang juga mendengarkan ya, mendampingi adik-adik ya. Artinya di sini orang tua itu harus terus-menerus berlatih dan memperlengkapi dirinya supaya nantinya mereka dapat mengarahkan anaknya menjadi pribadi, menjadi sosok yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi pribadi yang selalu bisa melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu kurang lebih arti ya dari dua ayat tadi ya. Sehingga kita boleh belajar bahwa peran orang tua itu juga sangat penting dalam tumbuh
tumbuh kembangnya anak-anaknya gitu ya, terutama pertumbuhan di dalam iman Kristen. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan dan melihat sebuah tayangan ya adik-adik ya, tayangan sekitar 6 menit gitu. Tapi sebelumnya Bu Dewi mau bertanya dulu nih, siapa yang di rumahnya tidak ada lampu? Siapa yang di rumahnya tidak ada lampu? Ya, pasti ya, di rumah kita semua ada lampunya ya. Nah, adik-adik bayangkan kalau di rumah kita itu tidak ada lampu. Bayangkan dulu. Nah, kalau malam keadaannya pasti akan gelap. Pasti gelap sekali. Nah, kalau sudah gelap, biasanya kita tidak bisa leluasa untuk melakukan kegiatan, aktivitas kita. Seperti misalnya kita tidak akan bisa belajar, kita tidak bisa main sama kakak atau adik atau orang tua kita, ya. Kita tidak bisa nonton TV, dan masih banyak hal-hal lain yang kita lakukan kalau tidak ada penerangan di rumah kita. Begitu ya, benar ya. Nah, sekarang Bu Dewi mau tanya lagi. Siapa, ada yang tahu, penemu bola lampu atau lampu pijar? Ada yang tahu? Tik 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 tik. Ya, betul sekali, ada yang jawab ya mungkin ya. Penemunya adalah Thomas Alva Edison. Tapi kalau ditulis Edison gitu ya, tapi kita menyebutnya Edison. Benar, penemu bola lampu atau lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Nah, kali ini kita mau belajar dari kisah Pak Thomas ini ya adik-adik. Adik-adik mau mendengarkan dan mau menyaksikan kisahnya? Ini dia kisahnya. Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris ia mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy, nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar guotit. Sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ya sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri.
Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan atoran-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya, karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya ia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Jika suatu hari nanti putra atau putri kita mendapatkan cap bodoh, cap tidak berguna, cap lamban, atau cap-cap buruk yang lainnya, yang sama seperti Thomas Alva Edison dapatkan sewaktu ia kecil, maka siapakah yang akan kita percayai? Anak kita atau orang-orang di sekitarnya yang selalu negatif dan tidak mampu melihat kekuatan dari anak kita? Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan dan melihat sebuah tayangannya ya. Bu Dewi mau membacakan tentang sosok Thomas Alva Edison ini sedikit ya. Adik-adik, Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio, Amerika pada tanggal 11 Februari 1847. Wow. Nah, semasa hidupnya itu dia dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga penemu berbagai benda penting seperti alat pemutar film, kemudian perekam suara, dan juga tadi ya penemu bola lampu atau lampu pijar. Nah, ketika Pak Tom ini masih kecil gitu ya, kecil, oleh guru dan teman-temannya dia dibilang bodoh. Bahkan dia juga dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak berprestasi. Nilainya selalu turun atau istilahnya jeblok gitu ya, nilainya tuh jeblok terus gitu ya. Nah, peristiwa tersebut membuat ibunya
yang bernama Ibu Nancy itu memutuskan untuk mengajar anaknya sendiri, memutuskan untuk mengajar Thomas kecil ini. Saat itu Bu Nancy juga adalah seorang guru. Nah, seiring perkembangan tahun demi tahun, Thomas kecil ini tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang jenius, anak yang bisa menemukan benda-benda penting yang tadi Bu Dewi sempat terangkan ya, yang diperlukan banyak orang. Sehingga ketika Thomas ini menjadi dewasa, ia menjadi orang yang sukses. Adik-adik, kalau orang itu sudah merasa dirinya pinter, hebat, bisa jadi lupa diri ya. Lupa diri apa Bu Dewi? Lupa diri itu seperti sombong, suka merendahkan orang lain, dianggap orang lain itu akan selalu kalah dan aku akan selalu menang, itu merendahkan orang lain. Kemudian orang lain itu lemah, aku yang paling kuat. Nah, itu merendahkan orang lain dan sombong. Nah, namun tidak demikian dengan Pak Thomas ini, gitu ya. Dia tetap memiliki sikap rendah hati. Meski dia sudah hebat ya, tapi dia tetap rendah hati. Apa itu Bu Dewi rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong. Kalau di bahasa Jawanya ora kemaki, gitu ya. Kemudian tidak memandang rendah orang lain. Pak Thomas ini sadar betul bahwa kesuksesan, kehebatannya dia, kepintarannya dia itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena bimbingan dan pengajaran dari orang tuanya, yaitu Ibu Nancy tadi, dan juga orang-orang di sekitarnya. Semua itu juga yang paling penting adalah karunia dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan kepintaran, tidak mungkin dia menciptakan banyak peralatan yang diperlukan banyak orang kan. Itu semua karunia Tuhan. Nah, apa yang bisa kita adik-adik Bu Dewi ambil dari kisah Thomas dan dari Mazmur 127 tadi? Apa ya? Nah, adik-adik, kalau kalian sudah besar nanti bisa menjadi orang hebat, pasti punya angan-angan ya, pasti punya cita-cita ya. Suatu saat kalau aku besar nanti, dewasa nanti, aku mau apa, mau menjadi apa. Ada yang ingin menjadi polisi, tentara, dokter, pengusaha, pendeta, banyak sekali ya. Atau sekarang pada pingin jadi YouTuber gitu ya. Nah, kalau kita mau mencapai itu semua, angan cita kita, ada syaratnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah dan Mazmur tadi? Yang pertama adalah tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, itu sangat penting. Minta terus kepada Tuhan supaya kita terus diberikan rajin gitu ya, supaya kita terus bisa rajin, supaya kita tambah pinter dan lain-lain. Terus minta kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus bersedia dibimbing orang tua. Harus mau menerima nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang baik ya dari orang tua kita. Yang ketiga, ya harus rajin belajar. Harus rajin belajar gitu ya. Belajar apapun yang bisa membuat kita terus boleh bertumbuh dan membuat kita menemukan hal-hal yang positif. Dan ingat, kalau suatu saat nanti kalian sudah hebat, tetaplah rendah hati. Sebab itulah
yang diinginkan Tuhan untuk kita, memiliki sikap rendah hati. Demikian firman Tuhan, cerita, renungan sekolah minggu kali ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan selamat untuk mengerjakan penerapan apa ya yang harus aku lakukan ya sesudah aku mendengarkan firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa, syafaat dan juga doa penutup. Mari Ibu Dewi yang pimpin, adik-adik yang di rumah tutup matanya, lipat tangan, dengan tenang kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kami pada sekolah minggu kali ini boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terkhusus ketika tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menolong kami, saya, adik-adik untuk boleh mengambil bagian penerapan apa yang bisa kami lakukan untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami terus boleh menjadi berkat buat sesama kami. Biarlah firman Tuhan ini juga nantinya boleh kami bagikan kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini pula kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu GKJ Wisma Panunggal Merican. Di tengah-tengah kesibukan mereka saat ini, mereka harus bersekolah dan berkegiatan lainnya. Kiranya Tuhan menaruhkan pertolongan, kesehatan, semangat, sukacita dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur untuk para orang tua, papa, mama, Bapak Ibu yang terus boleh mendampingi mereka. Biarlah Engkau juga Tuhan yang senantiasa boleh memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka. Saat ini pula Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa boleh memimpin, menyertai setiap kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati jemaat gerejamu. Engkau juga boleh menaruhkan kesehatan yang baik, semangat untuk tetap terus boleh berjuang di dalam kehidupan masing-masing. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, kiranya juga Tuhan menyertai kehidupan mereka. Setiap hal yang mereka lakukan, biarlah hanya dari tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Komisi Anak, juga Tuhan terus boleh memberkati, mendampingi, memberikan banyak hikmat Tuhan, terkhusus untuk para pengurus dan guru-guru. Biarlah Komisi Anak ini juga boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang dilayani. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kali ini. Tuhan yang pimpin perjalanan hidup kami, untuk kami boleh terus memegang tangan Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Diampunkanlah segala dosa dan salah kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu online kali ini. Adik-adik, tetaplah semangat ya. Tetaplah bersukacita, tetaplah senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita akan menutup sekolah minggu dengan satu buah pujian, pujianku istimewa. Yuk, bangkit berdiri, kita akan melakukan gerakan juga ya. Boleh tepuk tangan dulu.
siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.